Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal tryout matematika calon bintara Polri 2023. Ada 20 soal yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini merupakan materi kelas 10 SMA ya, materi eksponen. Bentuk sederhana dari, nah jadi kalau misalkan ada seperti ini, kita disuruh menyederhanakan, berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang di dalam kurung dulu boleh, atau kita pangkatkan satu persatu juga boleh. Nah, sekarang misalkan mau kita pangkatkan satu persatu dulu ya. Kalau misalkan dipangkatkan satu persatu, berarti gimana tuh? Saya tulis terlebih dahulu soalnya, A pangkat min 2 dikalikan B pangkat setengah dibagi sama B pangkat min setengah dikali ini kan ada kurung ya, A kali B berarti sama aja dengan A dikali B gitu, pangkat 2. Nah berarti ini kita pangkatkan satu persatu ya kan. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi kan berarti pangkatnya kan dikali, jadi sama aja dengan A pangkat min 2 kali 2 yaitu min 4 dikalikan B pangkat setengah kali 2 yaitu 1 dibagi B pangkat min setengah kali 2 berarti B pangkat min 1, kemudian dikalikan A dikalikan sama B gitu ya. Nah ini juga sama, A sama B ini juga dipangkatkan sama 2 berarti ini pangkat 2, di sini juga pangkat 2. Kemudian kita jadikan satu yang A sama A, yang B sama B. Nah yang A ini kan A pangkat min 4 ya, sedangkan A ini kalau naik ke atas positif, naik ke atas jadi negatif, berarti A pangkat min 4 min 2. Min 2 dari sini, 2 naik ke atas jadi min 2. Kemudian B ini kan pangkatnya 1 ya, ini min 1 naik ke atas berarti plus 1. Ini 2 naik ke atas menjadi min 2. Nah jadinya sama aja dengan A pangkat min 6 dikalikan B pangkat 1 tambah 1 kan 2 dikurangi 2 itu 0. Nah kalau ada bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, berarti sama aja dengan A pangkat min 6 dikali 1. Kalau 1 kan nggak usah ditulis ya, A pangkat min 6 itu sama aja dengan 1 per A pangkat 6 gitu. Berarti jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini logaritma. Diketahui 2 log 3 sama dengan X, maka nilai dari 8 log 12 adalah. Nah, jadi kalau ada soal logaritma, kalian kan harus hafal dulu sifat-sifat logaritma ya. Kemudian harus mengacu sama yang diketahui. Yang diketahui di sini yaitu 2 log 3. Yang ditanyakan adalah 8 log 12. Karena di sini adanya 2 log 3, berarti 8 ini kan bisa kita buat menjadi bentuk perpangkatan ya. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 log 12. Kemudian kalau yang punya pangkat si A ini, kalau dia ke depan kan jadi seper ya. Kalau di sini yang punya pangkat ke depan langsung dikalikan aja. Ini 3, kalau ke depan jadi sepertiga. Jadi sepertiga, kemudian ini 2 ya, 2 log 12 gitu. Kemudian karena di sini 2 log 12 adanya 2 log 3, jadinya gimana nih, kita ubah lagi. 2 log 12 itu kan dia perkalian 4 kali 3 ya kan. Nah jadi sepertiga dikalikan 2 log 4 ditambah, kalau kali kan sama aja dengan ditambah nih, 2 log 3 gitu. Jadi sepertiga, kemudian 2 log 4 itu sama aja dengan 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3. 2 log 3 kan di sini X ya, berarti X. Gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Jadi sama dengan sepertiga dikali 2 log 2 pangkat 2. Ini 2 kalau ke depan jadinya 2 ya. Pangkat 2-nya ini ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 2 ditambah X. Nah, sedangkan 2 log 2 sendiri itu kan 1, berarti sepertiga. Ini kan 1 ya, jadi tinggal 2 plus X. Kalau dia dikalikan jadi 2 plus X dibagi 3.
2 plus X dibagi sama 3. Udah, jawabannya yaitu yang C ya, X plus 2 dibagi 3. Lanjut ke soal nomor 4. Daerah asal itu domain ya, ini materi kelas 10 SMA juga. Daerah asal dari fungsi fx sama dengan akar 2x plus 5 dibagi 3x plus 2 untuk x anggota bilangan rasional adalah, nah ini kan dia fx-nya itu dia bentuk pecahan ya kan, akar dari 2x plus 5 dibagi 3x plus 2. Ini bentuknya pecahan. Pecahan itu syarat daerah asalnya itu apa? Pecahan kan dia terdiri dari pembilang dibagi penyebut. Ya berarti penyebutnya ini dia tidak boleh 0, karena kalau penyebutnya 0 berarti dia tidak terdefinisi. Berarti kita punya syarat penyebut ya. Syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya kan ini ya, 3x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3x tidak boleh sama dengan pindah ruas min 2. X tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Ini syarat dari penyebut. Kemudian pembilangnya ini kan dia akar. Kita masukkan syarat akar. Syarat akar itu apa? Syarat akar yaitu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi fungsi yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadinya 2x plus 5 lebih besar sama dengan 0. Di 2x lebih besar sama dengan min 5 dan x lebih besar sama dengan min 5 per 2. Nah sekarang kita gabungkan ini ya. Berarti jawabannya yang mana nih? X lebih besar sama dengan min 5 per 2, min 5 per 2, dan X tidak sama dengan min 2 per 3. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui fx sama dengan 8x min 2, gx sama dengan x kuadrat min x min 6. Fungsi komposisi fOGX adalah, nah fungsi komposisi berarti kan kita gabungkan ya. Di sini ada fx, ada gx. Yang ditanyakan adalah fOGX. fOGX ini kan sama aja dengan f dalam kurung gx, gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, tulis terlebih dahulu si f dulu nih. Kan kita punya fx. Kita tulis dulu fx. fx sama dengan 8x min 2. Yang dicari adalah fgx, berarti f x-nya diganti sama gx, maka x ini juga diganti sama gx min 2 gitu ya. Jadi fgx sama dengan 8, gx-nya dimasukkan. Gx-nya yaitu x kuadrat min x min 6. Gitu, dikurangi 2. Jadinya tinggal kita kalikan aja, 8x kuadrat min 8x min 8 kalikan 6 itu 48 ya, dikurangi 2. Jadinya 8x kuadrat min 8x min 50. Itu jawabannya yang mana? 8x kuadrat min 8x min 50, yang C. Nomor 5. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dibagi 5x plus 4 untuk x tidak sama dengan min 4 per 5. Inverse dari fungsi fx adalah, nah jadi kita disuruh mencari inverse dari fx, sama aja dengan f aksen x itu berapa sih gitu ya. Jadi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Pertama-tama kita misalkan dulu si fx ini menjadi y ya, berarti y sama dengan 2x plus 3 dibagi 5x plus 4. Inverse itu asalnya fungsinya dalam bentuk y sama dengan harus diubah menjadi x sama dengan ya. Berarti ini kita kalikan silang. Jadi y dikalikan 5x plus 4 sama dengan 2x plus 3. Ini kalikan masuk, berarti 5xy ditambah 4y sama dengan 2x plus 3. Oke, sekarang karena kita mau mencari x sama dengan, berarti yang ada x-nya ini kita kelompokkan jadi 1. Jadi 5xy dikurangi 2x sama dengan ini ke sana. Berarti 3 min 4y. Nah, sama-sama ada x, x-nya kita keluarkan. 5y min 2 sama dengan 3 min 4y.
Berarti X sama dengan 3 min 4Y dibagi 5Y min 2. Nah, ini adalah hasil dari inverse-nya. Maka bisa kita tulis S inverse X sama dengan asalnya Y-nya ini kita ubah jadi X. Berarti 3 min 4X dibagi 5X min 2. Oke, berarti jawabannya apa nih? 3 min 4X itu kan sama aja dengan min 4X plus 3 dibagi 5X min 2. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Rumus fungsi kuadrat dari grafik di atas adalah, nah jadi di sini kita punya persamaan fungsi kuadrat ya grafiknya ya. Kita disuruh mencari persamaan fungsi kuadratnya. Yang diketahui apa aja? Jadi yang diketahui di sini titik yang memotong sumbu X, 2 titik yang memotong sumbu X ya, sama titik lainnya. Yang memotong sumbu X ini kita misalkan sebagai X1,0. Jadi dia sebagai X1,0. Kemudian ini dia sebagai X2,0 ya. Ini sebagai X, Y. Jadi untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A X min X1 dikalikan X min X2. Jadi X1 sama X2 itu yang memotong sumbu X. Ini dibolak-balik gak apa-apa ya. Nah yang ini dia sebagai titik lainnya. Kemudian kita substitusikan semua ke persamaan. Jadi titik ini kita substitusikan semua untuk mencari nilai dari A-nya ya. Y sama dengan A. Y-nya siapa? Titiknya ini kan dia X, Y ya. Sedangkan titiknya ini karena dia di sini min 4 berarti berapa ini? 0, min 4 kan? 0, min 4. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Y-nya sama dengan min 4 sama dengan A. Kemudian X. X-nya kan 0 ya. Jadi 0 dikurangi X1. Karena di sini titiknya 2,0 berarti X1-nya itu yang 2. Berarti dikurangi 2 dikalikan X nya kan 0 ya, 0 dikurangi X2-nya, ini titiknya X2,0, ini sama aja, ini kan dia min 1 ya, jadi min 1,0. Jadi X2-nya yaitu min 1. Nah, jadi min 4 sama dengan A dikali 0 dikurangi 2 yaitu min 2, dikalikan 0 min 1, berarti kan 0 tambah 1, berarti 1. Oke, berarti min 4 sama dengan A min 2 kali 1 kan min 2, jadi min 2A. A sama dengan min 4 dibagi min 2 yaitu 2. Nah setelah A-nya ketemu nanti masukkan ke persamaan ini, tetapi X sama Y-nya nggak usah dimasukkan ya. Jadi Y sama dengan A X min X1 dikalikan X min X2. X sama Y-nya nggak usah dimasukkan, berarti Y-nya tetap. A-nya ketemunya 2. X-nya nggak usah, dikurangi X1-nya tadi 2 ya. X1-nya kan ini, X1-nya kan 2. 2, kemudian X min 1, min ketemu min kan plus gitu. Jadi Y sama dengan 2. Ini kita kalikan X kalikan XX kuadrat. Ini apa namanya? X min 2X yaitu min X min 2. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Gitu ya, jawabannya ada. Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Persamaan kuadrat X kuadrat min A plus 2X ditambah A sama dengan 0 mempunyai akar P dan Q. Jika P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 28, maka nilai A positif yang memenuhi adalah. Jadi persamaan kuadrat kita tulis terlebih dahulu. X kuadrat min A plus 2X ditambah A sama dengan 0. Nah, dia memiliki akar P sama Q. Kita kan punya rumus jumlah sama hasil kali ya. P plus Q rumusnya yaitu min B per A. Ini min, B-nya kan min ya. Min A plus 2 per A. A-nya itu koefisien dari X kuadrat berarti per 1.
Sama aja dengan ini min ketemu min kan habis ya. Jadinya tinggal A plus 2. Kemudian P dikali Q. P dikali Q itu rumusnya C per A. C-nya di sini yaitu A, A-nya 1. Berarti A per 1 sama dengan A. Nah, sekarang kita masuk di sini. Jika P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 28, maka nilai A positif adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini kalau dijabarkan itu menjadi P plus Q dikuadratkan dikurangi 2PQ sama dengan 28. P plus Q kan ini ya, berarti A plus 2 kuadrat dikurangi 2 kali P kali Q yaitu A sama dengan 28. Nah, ini kita jabarkan A plus 2 kalau dikuadratin yaitu A kuadrat plus 2 kali 2 kali A, 4A plus 2 dikuadratin 4 min 2A, ini pindah ruas, min 28 sama dengan 0. Jadinya A kuadrat 4A min 2A itu plus 2A. Kemudian 4 dikurangi 28 yaitu min 24 sama dengan 0. Ini nanti tinggal kita faktorkan ya. Jadi A sama A sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dua angka yang kalau dikalikan min 24 kalau ditambah 2 yaitu 6 sama 4. Karena ini positif berarti yang positif yang besar. Ini negatif. A sama dengan min 6 atau A sama dengan 4. Jadi ada 2A yang memenuhi yaitu min 6 sama 4. Tapi ini yang diminta adalah A positif. A positif berarti A-nya yaitu yang 4. Jawabannya yang D. Nomor 8, jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A plus 2 dan beta plus 2 adalah, nah oke, di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Dia memiliki akar alfa sama beta. Kemudian kita disuruh membuat persamaan kuadrat baru. PKB, persamaan kuadrat baru itu rumusnya apa sih? Rumusnya yaitu x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2. X ditambah x1 kali x2 sama dengan 0 ya. Ini rumus dari persamaan kuadrat baru. Jadi nanti kita harus mencari x1 sama x2 sama x1 kali x2. Nah, ini alfa plus beta kita punya rumus jumlah. Alfa plus beta itu rumusnya min B per A. Min 3 dibagi 1 yaitu 3. Alfa kali beta yaitu C per A, berarti 5 bagi 1, 5. Nah, kemudian kita harus membuat PKB ini ya. PKB yang akar-akarnya itu adalah alfa plus 2 sama beta plus 2. Nah, jadi nanti ini kita misalkan sebagai x1, ini kita misalkan sebagai x2. Ya. Jadi nanti harus cari ini. X1 ditambah x2. X1 ditambah x2 sama dengan x1-nya kan alfa plus 2. Kemudian ditambah x2-nya itu beta plus 2. Ini kalau dijumlahkan jadinya alfa plus beta plus 2 tambah 2 itu 4. Alfa plus beta di sini yaitu nilainya 3, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian x1 dikali x2. X1-nya yaitu alfa plus 2, kemudian dikalikan beta plus 2 ya. Ini kalau dijabarkan apa? Alfa beta, ini kan alfa kali beta kan alfa beta. Alfa kali 2 berarti 2 alfa ditambah 2 beta ditambah 2 kali 2 yaitu 4. Nah, berarti sama aja dengan alfa beta ditambah, ini kan ada sama-sama ada duanya ya, duanya keluar, alfa plus beta ditambah 4 gitu ya. Nah, masukkan aja alfa kali beta itu 5, berarti 5 ditambah 2 dikalikan alfa plus beta itu 3 ditambah 4. 2 kali 3 itu 6 ya, 6 tambah 4 10. 10 tambah 5 berarti 15. Oke, udah ketemu. Setelah ketemu berarti nanti kita masukkan ke rumus ini, rumus PKB. Ya.
Saya tulis di sini ya rumus PKB-nya. PKB rumusnya yaitu x kuadrat min x1 plus x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Jadi x kuadrat min x1 ditambah x2 itu ketemunya 7, berarti min 7x ditambah x1 kali x2 ketemunya 15, plus 15 sama dengan 0. Udah, berarti x kuadrat min 7x plus 15. Jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Diketahui P dan Q memenuhi sistem 2 per P ditambah 1 per Q sama dengan 9. 1 per P ditambah 3 per Q sama dengan 7. Nilai dari 8P min Q adalah. Nah, berarti kalau misalkan dia dalam bentuk seper-seper seperti ini, itu kita buat pemisalan ya. 2 per P itu kan sama aja dengan 2 dikali seper P. Jadi kita misalkan seper P ini adalah X, kemudian seper Q adalah Y. Nah, kalau misalkan kita bikin pemisalan seperti ini, maka persamaan pertama ya, persamaan pertama 2 per P itu berarti sama aja dengan 2 dikali seper P, berarti sama aja dengan 2X ditambah seper Q itu Y sama dengan 9. Yang kedua, seper P kan berarti kan X ya, X ditambah 3 per Q berarti 3Y sama dengan 7. Nah, ini kita cari X sama Y, berarti kita samakan dulu ya. Kita hilangkan yang X, berarti ini kalikan 1 kalikan 2. Gitu, jadi 2X plus Y sama dengan 9, kemudian 2X plus 6Y sama dengan 14. Kita kurangkan. Ini habis. Y dikurangi 6, Y itu min 5Y sama dengan 9 dikurangi 14, itu sama aja dengan 14 dikurangi 9 ya, tapi negatif, jadi min 5. Berarti Y nya berapa? Min 5 bagi min 5 itu 1. Setelah Y nya ketemu, masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari X. Misalkan masukkan ke persamaan kedua, X ditambah 3Y, Y nya ketemu 1 ya, sama dengan 7. Berarti X plus 3 sama dengan 7, X sama dengan 7 kurangi 3 yaitu 4. Nah, setelah X ketemu, Y ketemu, masukkan ke bentuk pemisalan tadi. P itu kan dia seper X ya, P sama dengan seper X, jadi 1 per X nya ketemu 4. Nah, kemudian ini sama, seper Q kita misalkan Y, berarti Q sama dengan seper Y. Jadi 1 per Y-nya ketemu 1, yaitu 1. Udah, P-nya ketemu, Q-nya ketemu, masukkan ke soal ini. Yang ditanyakan adalah 8P min Q. Berarti 8 kali P-nya itu ketemu seperempat, dikurangi Q-nya itu ketemu 1. Nah, ini coret-coret. 8 bagi 4 yaitu 2. 2 kali 1 berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke, jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui matriks A, kemudian matriks B, matriks C, dan D. Jika 3A plus BC sama dengan D pangkat T, maka nilai dari 2X plus 3Y min Z adalah, nah, DT ini artinya D transpos ya. Sekarang kita masukkan ke persamaannya. Jika 3A ditambah BC sama dengan D transpos, maka nilai dari, nah berarti kita harus mencari X, Y, sama Z-nya. 3A berarti 3 kali matriks A. Matriks A yaitu X, 2, 3, min 4. Ditambah BC. B-nya yaitu 2, 1, Y, 0. Dikalikan C, min 1, 3, min 2, 1. Sama dengan D transpos. D-nya ini ya, transpos itu kan dia diputar aja, yang asalnya baris jadi kolom, yang asalnya kolom jadi baris. Jadi ini baris pertama itu buat menjadi kolom pertama, min 7 sama 8. Baris kedua masukkan ke kolom kedua, berarti Z min 9. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita kalikan.
3 ini dimasukkan ke elemen-elemen semuanya ini, kalikan satu per satu. Berarti 3x, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, ini min 12. Ditambah, nah ini bentuk perkalian, yang dikalikan berarti baris dikali kolom. 3 kali min 1 itu min 2 ya, min 2 ditambah min 2 berarti min 4. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 itu 7. Y kali min 1 itu min Y, 0 kali min 2 0, berarti ini min Y. Gitu. Kemudian ini Y kali 3 3Y ditambah 1, berarti 3Y gitu ya. Sama dengan min 7 Z 8 min 9. Ini kita jumlahkan masing-masing elemennya, berarti 3x min 4, kemudian 6 tambah 7 itu 13, kemudian 9 min Y sama min 12 plus 3Y sama dengan min 7 Z 8 min 9. Nah, ini adalah kesamaan suatu matriks. Matriks itu dia dikatakan sama apabila elemen-elemen yang seletak itu sama. Ya, seletak 13 ini kan dia seletak sama Z. Ya enggak? Jadi dengan kata lain Z itu ketemu 13 karena Z sama dengan 13. Kemudian 3x min 4 itu sama dengan min 7. Ya, kita hitung berarti 3x min 4 sama dengan min 7. Berarti 3x sama dengan pindah ruas, min 7 tambah 4 itu min 3. Berarti x sama dengan min 3 bagi 3 itu min 1. Jadi ketemu x sama dengan min 1. Kemudian ini seletak sama 8. Jadi G min Y sama dengan 8. Ini pindah ruas, min Y kan jadi Y. Ini ke sana berarti 9 kurangi 8 itu 1. Udah ketemu ya. Jadi Y-nya ketemunya 1. Nah, X-nya ketemu, Y-nya ketemu, Z-nya ketemu. Yang ditanyakan adalah 2X plus 3Y min Z. Sama dengan, jadi 2 kali X-nya itu min 1 ditambah 3Y, Y-nya 1 dikurangi Z. Berarti dikurangi 13. 2 min 1 itu min 2 ditambah 3 dikurangi 13. Gitu ya, min 2 tambah 3 itu kan 1 dikurangi 13 berarti min 12. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 11. Nilai dari limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat min 18 dibagi X plus 3 adalah, nah untuk mencari limit mendekati A ya, itu pertama-tama yaitu kita substitusikan terlebih dahulu. Kalau kita substitusikan ternyata hasilnya 0 per 0, itu nanti bisa difaktorkan, bisa dikalikan sekawan, gitu ya. Nah, ini coba kita substitusikan terlebih dahulu. X mendekati 3 berarti semua X ini diganti sama 3. Jadi 2 dikalikan 3 kuadrat min 18 dibagi X-nya ini 3 tambah 3. Gitu, berarti 3 kuadrat kan 9 kali 2 18 min 18 dibagi 6. 18 kurangi 18 itu 0 dibagi 6. Nah, ternyata hasilnya bukan 0 per 0. Kalau 0 per 0 kan tadi harus dijabarkan lagi ya, bisa difaktorkan, bisa dikalikan sekawan. Nah, karena ini 0 per 6, 0 dibagi 6 kan angka 0 dibagi berapapun itu hasilnya 0. Ya udah, berarti ini jawabannya yang C. Nomor 12 ini limit lagi ya, limit mendekati X mendekati 3. Kita substitusikan 3 kuadrat dikurangi 9 dibagi 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3. 3 kuadrat 9 kurangi 9 0 per 3 kuadrat 9 dikurangi 6 dikurangi 3 berarti 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 berarti harus difaktorkan ya. Limit X mendekati 3, soal nomor 12, dari X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat min 2X min 3.
gitu ya. Sebenarnya ada dua cara sih, bisa kita faktorkan, bisa juga kita pakai turunan ya. Kalau misalkan difaktorkan berarti hasilnya apa nih? X kuadrat min 9 itu X min 3 dikalikan X plus 3. Ini masih ditulis ya limitnya ya, limit X mendekati 3 dibagi sama. Nah ini kalau difaktorkan, ini kan yang membuat 0 kan si 3 nih, berarti X min 3 ini kan si pembuat 0, berarti nanti di sini ada X min 3 nya. Jadi X min 3 sama X plus 1 gitu ya. Ini sama berarti dicoret, jadi tinggal limit X mendekati 3 dari X plus 3 dibagi X plus 1. Masukkan 3-nya, 3 tambah 3 dibagi 3 tambah 1, berarti 3 tambah 3 6 per 4. 6 per 4 kalau diperkecil berarti 3 per 2. Ini kalau mau menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kalau menggunakan cara turunan juga bisa. Jadi kita turunkan satu persatu ya. Yang atas kalau diturunkan X kuadrat min 9 kan hasil turunannya itu berapa tuh? X kuadrat turunannya kan 2X. Turunan min 9 kan 0, nggak usah ditulis. Dibagi ini turunannya 2X min 2. Itu udah tinggal masukkan 3-nya, berarti 2 kali 3 dibagi 3 kali 2 min 2. 2 kali 3 6 dibagi 6 kurangi 2 4. 3 per 2 sama aja ya. Jadi mau pakai cara pemfaktoran atau pakai cara turunan hasilnya sama, yaitu 3 per 2. Tinggal kalian pilih yang menurut kalian mudah itu yang mana. Yang penting tahu konsepnya ya. Nomor 13, turunan pertama fungsi fx. Nah, jadi kita disuruh mencari turunannya. Ada fungsi fx sama dengan 5x min 3 pangkat 3. Nah, fungsi turunan kalau misalkan dia turunan komposisi, artinya kalau ada fungsi di dalamnya masih ada fungsi lagi, maka kita turunkan satu per satu dari yang paling luar. Ya, ini kalau kita turunkan berarti kan yang kita turunkan kan si pangkatnya ini nih. Jadi 3 kan ke depan, jadi 3, ini kita tulis apa adanya, 5x min 3 pangkatnya kan dikurangi 1 ya, kalau turunan itu, 3 kurangi 1 itu 2, dikalikan sama turunan yang di dalam nih. Turunan dari 5x min 3 yaitu 5, nah udah tinggal kalikan, 3 kali 5, 15, jadi 15, 5x min 3 pangkat 2, gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 14. Grafik fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 6x plus 2 turun pada interval. Nah, ini fungsi turun sama fungsi naik. Fungsi naik itu syaratnya apa sih? Fungsi naik syaratnya yaitu turunan pertama dari si fungsi itu lebih besar dari 0. Sedangkan kalau fungsi turun syaratnya yaitu f aksen x kurang dari 0. Karena yang ditanyakan ini adalah fungsi turun, berarti kita pakai rumus yang ini nih. Ya, jadi f aksen x kurang dari 0. Nah, f aksennya berarti ini kan kita turunkan. Turunannya apa? 3 dikalikan sepertiga kan 1 ya. Jadi x kuadrat ini ke depan, 2 kali setengah juga 1, berarti min x min 6 kurang dari 0. Ini hasil turunan dari ini. Kemudian kita faktorkan aja. Nah, faktor dari ini kan dia 3 sama 2 ya. Karena ini negatif, berarti yang negatif yang besar. Nah, min 3 kali 2 itu kan min 6. Kemudian min 3 tambah 2 itu min 1. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Tinggal kita uji di garis bilangan, batasnya yaitu min 2 sama 3. Ini himpunan kosong ya. Antara min 2 sama 3 kan ada titik 0 nih. 0 kalau dimasukkan ke sini hasilnya itu 0 dikurangi 0 dikurangi 6. Berarti hasilnya negatif 6 ya. Berarti yang ada 0-nya ini daerah negatif. Ini positif, ini positif. Yang diminta adalah kurang dari ambil yang negatif. Berarti daerah yang memenuhi yaitu min 2 kurang dari X kurang dari 3. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 15. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, dan sin A sama dengan 2/7. Nilai dari tangen B adalah
Nah, jadi ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya yaitu di C. Ini siku-sikunya di C. Ini A, ini B. Ini boleh dibalik ya, ini A, ini B juga boleh. Nilai dari tangan B, ini kan ini ya, B-nya ya. Tangan itu rumusnya desa, depan dibagi samping. Ya. Nilai dari karena yang ditanyakan maksudnya tangan B ya, tangan B yang ditanyakan, sedangkan yang diketahui itu adalah sin A. Sin A ini. Sin itu rumusnya adalah demi, depan dibagi miring. Berarti di sini 2, di sini 7. Kita akan bisa mencari AC ini ya. Berarti AC sama dengan akar dari 7 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi akar dari 49 dikurangi 4, yaitu akar 45. Akar 45 itu berapa? 45 itu kan 9 kali 5 kan? Ya, akar 9 itu 3, berarti 3 akar 5. Ini berarti 3 akar 5. Yang ditanyakan adalah tangan B. B-nya di sini, tangan itu rumusnya desa, depan dibagi samping. Depannya si B yaitu AC ya, atau 3 akar 5 dibagi sampingnya yaitu BC, yaitu 2. Oke, berarti hasilnya yaitu 3/2 akar 5. Nah, jawabannya yaitu yang A. Nomor 16, nilai dari cos 210 dikalikan sin 330 dikurangi cos 60 adalah. Nah, jadi ini kita gunakan rumus sudut berelasi ya. Jadi ada cos 210 dikalikan sama sin 330 dikurangi cos 60. 210 itu kan dia ada di kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 3, cos itu nilainya negatif. Kemudian sin 330. Sin 330 ini dia ada di kuadran 4. Di kuadran 4, sin itu juga hasilnya negatif. Kalau ini dia di kuadran 1, berarti hasilnya positif. Gitu ya. Kita gunakan sudut berelasi. Cos 210 bisa kita ubah menjadi cos 180 plus 30 ya, supaya dia gak fungsi berubah gitu ya. Kita gunakan fungsi tetap, dikalikan sin 330 itu sama aja dengan sin 360 dikurangi 30 dikurangi cos 60 gitu ya. Nah, ini cos 180 plus 30 karena dia di kuadran 3 hasilnya negatif, berarti sama aja dengan min cos 30. Dikalikan ini sama aja dengan min sin 30. Karena dia di kuadran 4 hasilnya negatif. Dikurangi tetap ini ya cos 60. Dah, tinggal dicari aja nilainya. Ini karena perkalian, ini pengurangan, berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu. Gitu. Berarti min cos 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3 ya, berarti min setengah akar 3 dikalikan sin 30 itu setengah, berarti min setengah dikurangi cos 60 itu setengah. Ini kalikan dulu, min kali min kan plus. Setengah kali setengah kan seperempat, jadi seperempat akar 3 dikurangi setengah. Nah, ini boleh disamakan penyebutnya. Ini 4, ini 2, berarti pakainya 4 ya. Jadi tetap 4 bagi 4 itu 1 kalikan 1, berarti 1 kali akar 3, ini akar 3 dikurangi 4 bagi 2 itu 2 kalikan 1, 2. Jadinya akar 3 min 2 dibagi 4, atau bisa kita tulis seperempat akar 3 min 2. Nah, ternyata kan di sini nggak ada ya, yang diminta itu akar 3-nya negatif. Kalau akar 3-nya negatif berarti minnya pindah ke depan. Jadi ini sama aja dengan min seperempat, ini min akar 3 plus 2 gitu ya. Jadi minnya ini pindah ke depan sini, ini positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, jadi seperempat, min seperempat 2 min akar 3. Jawabannya yang A ya. Ini dibalikkan sama aja. Lanjut ke soal nomor 17. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang BC 12 cm, AB 15 cm, nilai dari cos A adalah.
Kita gambar terlebih dahulu ya. Di sini ada segitiga ABC siku-siku. Misalkan gini. Nah, siku-siku di C. Siku-siku kan ini ya, berarti ini C. Ini anggap A, ini B. Ini dibalik nggak masalah. Dengan panjang BC, B ke C adalah 12 cm, A ke B adalah 15. Maka berapakah nilai dari cos A? Cos A. Kan ini ya, cos itu rumusnya adalah sami, samping dibagi miring. Berarti cos A itu kita butuh sampingnya adalah AC, miringnya adalah AB. AB-nya udah ada, AC-nya kan belum ada nih, berarti nyari AC dengan rumus Pythagoras. Jadi akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 dikuadratin 225 dikurangi 144, jadi akar dari 81. Akar dari 81 yaitu 9. Oke, berarti AC di sini 9. Masukkan di sini cos A. AC per AB. Jadi AC-nya itu 9, AB-nya 15. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 3 yaitu 3 per 5. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 18. Nah, ini adalah bentuk trigonometri ya, kita disuruh menyederhanakan. Nah, bentuk lain dari 1 plus tangen kuadrat X dibagi tangen X adalah, nah ini bisa kita gunakan tangen diubah sin per cos bisa, atau kan kita punya rumus 1 ditambah tangen kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Kalau 1 ditambah kotangen kuadrat X adalah kosekan kuadrat X gitu ya. Nah ini kan sekan kuadrat nih, berarti ini bisa kita ubah menjadi sekan kuadrat X dibagi tangen X gitu. Sekan sendiri itu apa? Sekan itu adalah kebalikan dari cos, berarti sama aja dengan 1 per cos X. Jadi ini itu bisa kita tulis menjadi 1 per cos kuadrat X dibagi tangen itu bisa diubah menjadi sin per cos, jadi sin X per cos X. Nah, jadinya ini kita pembagian bisa diubah jadi perkalian ya. Jadi 1 per cos kuadrat X dikalikan, ini dibalik menjadi cos X per sin X. Nah, cos ini dicoret sama ini 1, jadi kan sisa 1. Jadi tinggal 1 per cos X sin X gitu ya. Nah, 1 per cos X sin X itu kan sama aja dengan 1 per cos X dikalikan 1 per sin X. Seper cos itu sekan, sedangkan seper sin itu kosekan. Berarti 1 per cos X diubah menjadi sekan X dikalikan ini menjadi kosekan X. Udah, berarti hasilnya yaitu sekan X kosekan X. Jawabannya yang C. Nomor 19, besar sudut antara ruas garis AG dan bidang EFGH pada kubus ABC EFGH adalah alfa. Nilai dari cos alfa adalah, nah jadi kita gambar terlebih dahulu ya. Di sini kita punya kubus. Kita gambar dulu kubusnya. Kubusnya ini kita namakan ABCD. ABCD. Ingat kalau untuk penamaan kubus, kalau A awalnya dari sini, maka E ini juga awalnya dari sini yang sejajar sama ini ya. Jadi nggak boleh E-nya di sini terus ke sini, nggak boleh. Jadi ABCD ini berarti EFGH. Besar sudut antara ruas garis AG, A ke G ini dia ditarik garis, dia diagonal ruang ya, pada bidang EFGH. EFGH ini dia bisa diwakili garis EG, ini ya. Nah, jadi besar alfanya kan dia di sini alfanya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bikin segitiga siku-siku seperti ini ya. EA, ini A, kemudian ini G, ini alfa. Nah, ini kan dia siku-siku dia, gitu ya. Karena di sini kita nggak diketahui
besar panjang rusuknya berapa ya. Jadi rusuknya itu kita misalkan sebagai A. Kalau rusuknya adalah A berarti kita bisa gunakan itu ya. Yang ditanyakan kan cos alfa nih, cos alfa. Cos itu rumusnya adalah sami, samping dibagi miring. Kalau alfanya ini berarti kan sampingnya itu EG. Dibagi miringnya adalah AG. Nah, EG di sini, EG ini adalah diagonal bidang ya. Kalau rusuknya A berarti diagonal bidangnya rumusnya apa? Diagonal bidang itu berarti A akar 2. Sedangkan kalau diagonal ruang itu misalkan dari A ke G. Ini adalah A akar 3. Gitu ya. E ke G, EG ini adalah diagonal bidang, berarti nilainya A akar 2 dibagi AG. AG ini diagonal ruang, berarti A akar 3. Berarti A-nya tinggal kita coret aja. Ini kita rasionalkan. Kalikan akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi sama aja dengan sepertiga akar 6. Sepertiga akar 6 jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 20. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 12 cm. Jika T titik tengah ruas garis PR, maka jarak dari titik O ke garis KT adalah, nah sama ya caranya, kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Nah, oke, anggap bagus ya kubusnya ya. Nah, KLMN ini K L M N O P Q R. Kemudian panjang rusuknya adalah 12 cm. Jika T adalah titik tengah PR ini ya, titik tengahnya berarti ini T, maka jarak titik O ke garis KT adalah O ke KT. Jadi KT ini dia ditarik. Nah, jadi untuk menentukan jaraknya berarti kan kita tarik dari titik O ke garis KT sampai dia tegak lurus. Gini kan? Ya, ini nanti kita minta garis bantuan. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini kan dia segitiga siku-siku nih. OTK, TOK ini kan dia siku-siku. Jadi kalau kita gambar sendiri, ya, kita gambar sendiri nanti dia gini. Nah, ini adalah O, kemudian ini T, ini K, kemudian ini kita tarik sampai dia tegak lurus. Anggap aja misalkan di sini adalah titik S. Misalkan ini S. Jadi yang ditanyakan adalah si OS. OS-nya ini berapa? Gitu ya. Jarak titik O ke garis KT. Jadi OS yang ditanyakan. Nah, kita hitung terlebih dahulu OT-nya. OT ini adalah setengah dari OQ. Sedangkan OQ itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya itu sisi akar 2. Berarti setengah dikalikan OQ itu sisi akar 2. Sisinya kan 12 nih. Rusuknya 12. Berarti 12 akar 2. Coret-coret berarti 6. Jadi 6 akar 2. Ini 6 akar 2 si OT. Kemudian OK. OK ini dia sama aja dengan rusuk, berarti 12. Kemudian KT. KT ini bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras, karena ini kan dia siku-siku. Jadi untuk mencari si KT, ya, KT itu sama aja dengan akar dari OT kuadrat ditambah OK kuadrat. Jadi akar dari OT kuadrat itu 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi akar dari 6 dikuadratin itu 36. Akar 2 dikuadratin 2. 36 kali 2 itu 72 ditambah 144.
berarti akar dari, bukan dong, 6 dong ya, berarti akar dari 216. Nah, 216 sendiri itu kan sama aja dengan akar 36 kali 6. Akar 36 kan 6 ya, berarti 6 akar 6. Gitu, berarti katanya ketemu 6 akar 6. 6 akar 6. Nah, sekarang tinggal mencari OS-nya. Nyari OS berarti tinggal kita gunakan perbandingan aja ya, karena dia siku-siku. Berarti OT, jadi di sini OT dikalikan sama perbandingan garis yang saling tegak lurus. OT dikalikan OK itu nilainya sama aja dengan KT dikalikan sama OS. Nah, OT-nya itu 6 akar 2 dikalikan OK-nya itu 12 sama dengan KT-nya itu 6 akar 6 dikalikan OS. Gitu. Ya, jadi untuk mencari OS sama dengan jadi 6 akar 2 dikalikan 12 dibagi 6 akar 6. Ini coret gitu. Jadi tinggal 12 akar 2 dibagi akar 6. Nah, ini kita rasionalkan, kalikan akar 6 per akar 6. Jadi 12, ini akar 12 dibagi akar 6 kali akar 6 itu 6. Jadinya 12 bagi 6 itu 2 ya. Akar 12 itu sama aja dengan 4 kali 3. Gitu, jadinya 2 akar 4 kan 2 ya, dikalikan 2, ini akar 3. Udah, ini tinggal kalikan aja. 2 kalikan 2 kan 4, berarti 4 akar 3. Jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi 20 soal tentang soal-soal tryout matematika untuk tes Polri ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.